Selamat malam saudara, apa kabar? Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini bacaan kita diambil dari 1 Samuel pasal 22 ayat 1 dan 2 demikian. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpun juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara, satu kali terjadi banjir besar di satu daerah. Ketika banjir sudah mencapai lutut orang dewasa, banyak orang mengungsi karena takut permukaan air semakin tinggi. Berbeda dengan yang lainnya, ada seorang pemuda yang tampak tenang tinggal di rumah. Akhirnya datang truk penyelamat berhenti di depan rumah pemuda itu, dan mereka bilang, "Ayo, cepat ikut truk ini, tidak lama lagi air semakin tinggi." Tapi pemuda itu dengan tenang menjawab, "Nggak apa-apa, tenang-tenang saja kok. Kamu terus saja menolong orang lain, saya pasti diselamatkan oleh Tuhan. Saya ini kan rajin berdoa." Setelah beberapa kali dibujuk, pemuda itu tetap bertahan, lalu truk itu meninggalkan dia menolong orang yang lain. Saudara, permukaan air semakin tinggi, kali ini sudah mencapai 1,5 meter. Pemuda itu masih di rumah, sekarang dia duduk di atas lemari. Lalu datang regu penyelamat dengan membawa perahu karet. Mereka berhenti di depan rumah pemuda itu, lalu berkata, "Ayo cepat ke sini, naik ke perahu karet ini. Keadaan semakin tidak terkendali nih. Ayo cepat, sebelum terlambat, ayo cepat." Lagi-lagi saudara, pemuda itu berkata, "Gak usah deh, terima kasih. Kalian gak usah tolong saya. Saya kan orang beriman, saya sudah berdoa. Dan saya yakin Tuhan akan menyelamatkan saya dari keadaan ini." Perahu dan regu penolong itu kemudian pergi juga. Banjir semakin besar. Sekarang banyak rumah yang sudah tenggelam karena air sudah menutupi atap. Pemuda ini saudara rupanya masih saja duduk, kali ini di atas atap, dan dia terus berdoa. Lalu datang sebuah helikopter. Mereka melihat pemuda itu. Kemudian mereka melempar tangga tali ke pemuda tersebut. Dengan megapon, regu penolong berteriak, "Pak, cepat, ayo pegang tali itu, naik ke sini sebelum terlambat." Dengan berteriak, pemuda itu menjawab, "Nggak usah khawatir. Saya ini orang beriman. Saya rajin berdoa, Tuhan pasti akan menyelamatkan saya." Banjir akhirnya menenggelamkan seluruh rumah di daerah tersebut. Bagaimana nasib pemuda itu? Pemuda tersebut mati tenggelam. Lalu di alam kematian, pemuda ini diperhadapkan dengan Tuhan. Pemuda ini langsung protes. "Tuhan, Engkau bagaimana sih? Aku sudah berdoa kepadamu, selalu ingat kepadamu, tapi kenapa aku tidak Engkau selamatkan dari banjir itu?" Tuhan menjawab dengan singkat, "Aku selalu mendengar doa-doamu. Untuk itulah aku mengirimkan truk, perahu karet, dan akhirnya helikopter. Tapi kenapa kamu tidak peduli? Kenapa kamu cuek? Kenapa kamu acuh?" Pemuda itu menangis. Ia merasa begitu bodoh.
bahwa ia tidak menyadari pertolongan itu. Tapi apa daya, semua sudah terlambat. Saudara, kata siapa Tuhan tidak menolong? Tuhan pasti menolong. Hanya kadang-kadang bisa jadi pertolongan Tuhan berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Atau kita tidak peka terhadap pertolongan Tuhan. Ancaman Saul membuat Daud tertekan. Dia takut dan sangat frustasi. Daud pun melarikan diri dan sampailah ia di Gua Adulam. Kata Adulam, saudara, memiliki arti tempat yang tertutup, dan saat itu Gua Adulam menjadi tempat persembunyian paling favorit bagi orang-orang yang ingin menyelamatkan diri keluar dari masalah. Di Gua Adulam, Daud bertemu dengan seluruh keluarganya. Dan selain itu, datang juga orang-orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar piutang, setiap orang yang sakit hati, dan Daud harus tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang senasib, sama-sama mengalami frustasi, sama-sama berada dalam kepahitan, sakit hati, dan terancam. Jumlahnya kira-kira 400 orang. Mungkin Daud berpikir, mengapa Tuhan mengirimkan orang-orang bermasalah ini? Bukankah mereka semakin menambah masalahku? Mengapa Tuhan tidak mengirimkan bala bantuan? Mengapa Tuhan tidak mengirimkan tokoh spiritual atau psikolog? Kata siapa saudara Tuhan tidak menolong Daud saat itu? Lalu bagaimana kita mengenali pertolongan Tuhan kepada Daud? Tuhan mendampingi Daud dengan cara mengirimkan orang-orang yang memerlukan pendampingan. Tuhan menghibur Daud dengan memberikan kesempatan bagi Daud untuk menghibur orang lain. Itulah wujud pertolongan Tuhan. Di sini Tuhan ingin mengubah paradigma Daud yang memandang diri sebagai objek yang perlu ditolong menjadi subjek yang menolong orang lain. Allah mengubah Daud yang semula merasa sebagai penerima menjadi pemberi. Allah melibatkan Daud dalam proses penyembuhan dan pemulihan bagi diri Daud. Hasilnya saudara, Daud yang semula sibuk meratapi kesedihannya beralih menjadi sibuk menolong orang-orang yang datang kepadanya. Dan melalui cara itulah Daud mengalami kesembuhan. Dan peran kepemimpinannya pun menjadi terasa. Dia menjadi pemimpin 400 orang yang bermasalah pada saat itu. Saudara yang saya kasihi, bagaimana kita sekarang melihat dan mengenali pertolongan Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini? Sampai saat ini, masih saja ada orang yang acuh, tidak peduli dan menganggap remeh protokol kesehatan. Cuci tangan dong, atau setidak-tidaknya pakailah hand sanitizer. Nggak perlu, kan ada Tuhan. Percaya sajalah, hidup mati itu di tangan Tuhan. Ketika ada teman bilang, jangan salaman dulu, malah diledekin. Ih, kok jadi orang takut amat sih? Kan ada Tuhan, gak usah takut. Ketika ada saudara
Dan imbauan, jangan liburan dulu, nggak perlu deh jalan-jalan, apalagi kumpul-kumpul orang banyak. Masih saja ada orang yang menepis dengan berkata, "Ih, gitu saja kok takut. Buktinya saya keluar juga tidak apa-apa kok. Justru inilah saat yang paling tepat untuk kita jalan-jalan. Mumpung semua tiket hotel murah, enaknya jalan-jalan, liburan. Mumpung masih muda, sehat pula. Nggak apa-apalah. Ngapain juga harus takut? Kan ada Tuhan yang menjaga. Doa saya kuat kok. Saya orang yang sangat beriman. Kamu takut, mungkin kamu yang imannya kurang kuat nih. Dan akhirnya saudara, begitu dia terkena virus corona, baru deh protes. Tuhan, kenapa Engkau tidak melindungi aku? Kenapa Engkau tidak menjawab doaku? Siapa bilang saudara Tuhan tidak menjawab? Mungkin Tuhan sudah memberikan pertolongan lewat teman-teman yang mengingatkan, lewat informasi, dan lewat pengetahuan yang dibagikan. Kata siapa Tuhan tidak menolong? Tuhan pasti menolong. Namun seringkali saudara, manusia mau mengatur Tuhan dengan keinginannya sendiri. Mereka mau mengatur Tuhan agar Tuhan bertindak sesuai dengan cara dan keinginannya. Bahkan manusia bersikap acuh dan cuek terhadap pertolongan Tuhan. Jika bentuk pertolongan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Karena itu, saudara, untuk dapat mengenali dan menerima pertolongan Tuhan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan manusiawi kita memerlukan kerendahan hati, kepekaan, juga kebijaksanaan. Jadi saudara, dalam situasi seperti ini, jangan acuh dan cuek. Jadilah orang yang bijak. Dan sikap bijak itulah yang nantinya bukan hanya menyelamatkan nyawa kita, tapi juga nyawa orang-orang di sekitar kita. Maaf saudara, sekali lagi maaf. Jangan menambah beban mereka yang sampai hari ini berjuang memerangi corona di garis depan demi kelangsungan hidup kita. Para dokter dan tenaga medis yang bekerja pagi, siang, dan malam, jangan lagi menambah beban mereka dengan sikap sembrono kita. Ini bukan tanggung jawab mereka saja, tapi tanggung jawab kita semua. Dan semua akan baik-baik saja kalau kita sama-sama saling menjaga. Karena itu, tidak cukup hanya beriman, tapi kita mesti beriman secara cerdas. Efesus 5 ayat 17 menuliskan, "Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua agar kami boleh semakin peka untuk mengenali pertolongan Tuhan, agar kami mampu dengan penuh kerelaan dan kelegaan menerima apapun wujud pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami untuk menjadi umat beriman yang cerdas. Umat beriman yang juga semakin bertanggung jawab untuk bersama-sama orang lain menjaga
keselamatan, menjaga kesehatan orang lain. Kami bersyukur karena melalui pertolongan Tuhan, kami boleh tetap terpelihara sampai hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, inilah doa kami. Amin. Tuhan berkati saudara semua. Selamat malam.